Saudara sekalian, malam ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan bagi kita untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah GBS. Walaupun ibadah malam hari ini berbeda dari ibadah-ibadah sebelumnya oleh karena kondisi gangguan secara global, seluruh dunia merasakan dampak dari virus yang sedang mewabah, sehingga malam hari ini kita dalam ibadah akan dilakukan secara online, dan begitu juga dengan pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan kepada saudara-saudara sekalian kaum muda Gerakan Pengubah Suluk Torop Sutuar Palu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara sekalian, marilah kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, Gerakan Pembawa Suluk Torop Sutuar Palu, untuk kembali mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami sekalian yang mendengar, menyaksikan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap hati dari orang-orang muda ini dijamah oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga firman-Mu malam hari ini benar-benar menjadi berkat bagi anak-anak muda yang menyaksikan acara GBS lewat online ini. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu sehingga hamba kuat, hamba sehat dalam berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Bagian firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Matius 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Menjadi garam dan terang dunia. Orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang garam dunia, maka ini bukan berbicara tentang kondisi saat ini saja. Jauh-jauh hari sebelum kita, bahkan sejak zaman Tuhan Yesus, garam itu dianggap sebagai sesuatu yang amat berharga. Prajurit atau tentara Romawi pada zaman itu bahkan menerima upah ketika mereka melakukan pekerjaan. Upah itu diberikan dalam bentuk garam. Saya tidak tahu kalau kondisi saat ini kita bekerja seperti zaman Romawi dan setiap bulan kita akan bawa pulang garam ke rumah. Karena garam pada zaman itu menjadi satu bagian yang begitu penting, diberikan sebagai upah setelah melakukan pekerjaan. Kata salary atau upah ini berasal dari kata Latin salario yang memiliki akar kata sal atau garam, dan dalam bahasa Inggris disebut salt. Oleh karena itu, malam hari ini saya berbicara kepada orang muda. Kita lihat tentang fungsi garam itu sendiri. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini dalam ibadah Gerakan Pembawa Suluk Torop Sutuar Palu. Fungsi garam
Yang pertama, garam itu adalah memberi rasa. Coba kita merasakan masakan yang diberikan kepada kita. Bila masakan itu tanpa dibubuhi oleh garam, walaupun bahan-bahan yang disiapkan, walaupun bumbu-bumbu lain begitu lengkap, walaupun hal-hal yang akan dimasak itu begitu luar biasa, namun jikalau itu tidak dibubuhi garam, maka masakan apapun juga tentu rasanya akan menjadi hambar. Berbeda rasanya ketika mereka yang mengolah masakan, baik diolah dalam makanan di rumah, di restoran, di tempat-tempat lain, ketika dibubuhi oleh garam, tentu akan memberikan cita rasa yang begitu nikmat. Garam, walaupun sedikit, diberikan sesuai dengan kebutuhan, maka ini akan memberikan rasa yang begitu enak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Itu berarti sebagai orang muda, kita juga harus memberi rasa di dalam dunia ini. Dunia yang terlalu banyak hal terjadi di dalamnya, sehingga dunia ini kadang-kadang kita jumpai dalam berbagai aspek kehidupan manusia dalam dunia ini. Orang-orang yang kita dapatkan, mereka adalah orang-orang yang menjadi tawar. Manusia yang kita jumpai, orang di kota besar, orang di desa, bahkan di tempat-tempat yang terpencil, banyak yang kita jumpai, mereka adalah orang-orang yang menjadi tawar. Apakah itu tawar hati? Karena masalah, karena pergumulan. Dan mereka membutuhkan perhatian dari kita sebagai orang muda, kasih dan kepedulian kita, sehingga mereka yang mengalami kepahitan kehidupan mereka atau ketawaran dalam kehidupan mereka, mereka menjadi kuat dengan hadirnya kita yang memberikan rasa. Mereka menjadi tetap kuat. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sedang kecewa, yang sakit hati, jangan kita acuhkan mereka. Maka kita hadir, kita jadi garam, kita memberikan rasa kepada mereka, menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang sedang tawar hati, sehingga mereka menjadi kuat kembali. Rekan muda, dunia ini banyak yang tawar. Tawar secara perasaan, tawar kasih. Dan itu kita bisa lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Anak membawa orang tua duduk di kursi paksa kita di pengadilan karena berebut harta. Orang tua yang membunuh anak kandungnya oleh karena salah komunikasi. Pasangan suami istri yang tidak setia, akhirnya suami atau istri dengan berani, dengan nekat harus membunuh pasangan hidup. Inilah gambaran dari kehidupan yang begitu tawar. Ada seorang ibu yang tega-teganya karena tidak bertanggung jawab dengan kelahiran bayinya. Maka seorang ibu menggiling anaknya di mesin cuci dan anaknya mati di sana. Kita sedih melihat dunia yang semakin tawar ini. Dunia yang semakin rentah, dunia krisis dari kasih. Kasih kebanyakan orang sudah semakin tawar. Makanya saudara sekalian, kita sebagai orang muda, kita diminta oleh Tuhan Yesus bahwa kita adalah garam dunia. Menjadi garam, memupuk rasa kasih,
Dan itu dimulai dari kehidupan kita, dari keluarga kita sebagai anak-anak muda. Malah kita lakukan itu di tengah keluarga, kepada orang tua, kepada kakak dan adik kita, kepada teman-teman di gereja, kepada rekan ketika kita berada di tempat kuliah, sekolah, ataupun di dunia pekerjaan kita. Kita bawa misi kita sebagai garam sesuai dengan perintah dari Yesus Kristus bahwa kita adalah garam dunia. Lakukanlah itu, sehingga dunia yang tawar ini, ketika kita hadir, kita memberikan rasa, dan rasa itu menjadi berkat bagi mereka yang saya sudah sebutkan tadi. Itu yang pertama, saudara. Fungsi garam itu memberi rasa. Kemudian, saudara, garam itu juga dapat mengawetkan makanan. Kita lihat apa yang kita lakukan dengan garam ketika mengawetkan ikan, mengawetkan daging, mengawetkan makanan. Sehingga makanan itu tidak cepat basi, tidak cepat rusak. Diawetkan, kemudian rasanya menjadi berbeda, menjadi lebih enak. Kita juga diberi tugas oleh Tuhan Yesus untuk memelihara alam kita, supaya alam ini jangan sampai rusak, bisa awet. Penghijauan kita lakukan di mana-mana. Kita membatasi hal-hal yang merusak alam ini. Kita lihat limbah industri terjadi di mana-mana. Dunia menjadi kotor, polusi udara. Dan itu terjadi sehingga apa yang kita lihat sekarang ini, dunia semakin rusak. Kita dipanggil untuk mengawetkan, mengurangi polusi tadi, polusi udara. Kita dipanggil untuk mengurangi pencemaran air. Kita menjadi orang-orang muda yang tidak semena-mena, yang tidak egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Ingat, dunia ini bukan hanya milik generasi kita, tetapi dunia ini juga menjadi generasi anak cucu kita sampai berabad-abad ke depan. Kita awetkan, saudara. Jangan kita rusakkan. Kita memberi rasa, kita mengawetkan sehingga alam yang rusak ini dengan hadirnya kita, itu terjadi perubahan yang luar biasa. Fungsi garam yang ketiga, kalau yang pertama memberi rasa, yang kedua mengawetkan, yang ketiga menghancurkan. Saudara sekalian, rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, apabila kita pergi ke pantai, kita membawa kendaraan kita. Coba kita lihat kendaraan kita yang kena percikan air asin. Begitu kita pulang ke rumah, maka kendaraan kita akan berkarat. Kalau kita biarkan karat itu, lama-lama, saudara, karat itu akan terus merusak bagian kendaraan kita. Jangankan kendaraan, saudara, besi yang kena garam itu bisa rusak. Kalau kita tidak membersihkannya, maka garam ini akan merusak besi, akan merusak kendaraan kita. Dan kalau sudah rusak, tentu dampaknya menjadi buruk. Fungsi garam yang ketiga itu menghancurkan. Kamu adalah garam dunia, kata Yesus. Mana kita sebagai garam di dalam dunia ini, kita akan bertemu dengan orang-orang yang begitu keras. Keras hati, keras pikirannya, berkarakter begitu keras, sehingga ketika mau diajak berbincang-bincang, memberi solusi untuk setiap masalah, kadang-kadang kita berjumpa dengan orang-orang yang begitu keras, sehingga kita seolah-olah tidak mendapatkan solusi untuk mereka. Tetapi Yesus Kristus memberi tugas kepada kita sekalian. Kamu adalah garam dunia. Maka kita sebagai garam, dengan kasih Kristus,
kita hadir di tengah dalam dunia ini yang dipenuhi dengan orang-orang yang keras. Kita tidak tahu siapa yang keras itu. Mungkin kita sendiri yang keras. Maka ketika kita menjadi garam, kita akan menjadi pemilik hati yang lembut. Kita menjadi orang-orang muda berkeras, bertutur kata dengan sopan santun. Kita akan filter setiap kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, sehingga setiap kata-kata yang kasar, yang kotor itu kita akan buang, kita ganti dengan kata-kata yang lembut. Yang kasar itu, hati yang kasar, kita akan kalahkan ketika kita menjadi garam. Sedikit demi sedikit, pengaruh kita pada mereka yang keras itu akan dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Bukankah ini fungsi garam, saudara? Menghancurkan yang keras. Besi bisa hancur, kendang kita bisa hancur. Hati manusia yang keras bisa hancur dalam kekuatan Roh Kudus ketika fungsi garam sebagai orang muda kita hadirkan dalam kehidupan kita senantiasa. Nah, orang muda sekalian, apa yang terjadi dan sedang kita hadapi saat ini? Virus sedang mewabah seluruh dunia, menjadi ketakutan. Kita kena imbasnya. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan orang dalam jumlah yang banyak. Kita tidak bisa bekerja di tempat kita, kita tidak bisa belajar di tempat kampus ataupun di sekolah kita. Kita tidak bisa beribadah dalam jumlah yang banyak. Dan pemerintah meminta kepada kita untuk bisa melakukan semua itu dari rumah kita sendiri. Dari rumah kita sendiri. Kristus meminta kepada kita untuk menjadi garam. Menjadi garam, memberikan rasa, mengawetkan situasi di mana kita ada. Alam yang rusak, kita akan perhatikan, kita lakukan sehingga alam itu tidak terus rusak. Kemudian kita dipanggil oleh Tuhan untuk menghancurkan hal-hal yang tidak baik. Marilah kita dapat menjadi garam dunia di tengah dunia yang semakin kotor ini. Dunia sedang tertutup untuk manusia berkegiatan di luar rumah. Tempat pertemuan besar ditutup, tidak boleh manusia berkumpul, orang-orang berkumpul, tidak boleh masyarakat ada di sana. Bahkan imbasnya dalam gereja-gereja juga kita beribadah dari rumah kita sendiri dan gereja menjadi sepi. Dalam kondisi apapun juga, marilah kita menjadi garam dunia. Karena ini perintah Yesus. Kalau orang muda dapat menjadi garam, puji Tuhan, maka dampaknya begitu besar di tengah keluarga, dalam lingkungan pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan di gereja. Orang muda dapat menjadi garam. Saya percaya generasi muda ini menjadi generasi penerobos, menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang hatinya luka dipulihkan. Yang sedang kecewa, mereka akan dihiburkan. Mereka yang sedang sedih dengan hadirnya orang muda, maka orang muda akan memberikan kekuatan. Mereka yang sedang tawar hati, mereka yang sedang keras, maka karena kehadiran kita sebagai garam dunia, sekeras apapun orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam kekuatan Roh Allah, sebagai garam dunia, kita akan melunakkan hati mereka. Sehingga dari apa yang kita lakukan menjadi garam dunia ini, kita akan membawa orang-orang itu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mereka menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia itu. Biarlah kita sebagai orang muda terus menjadi garam dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk bagian firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami sebagai orang-orang muda di tengah situasi dunia yang sedang mencekam oleh karena virus COVID-19. Dalam kondisi yang seperti ini pun Tuhan mengingatkan kepada kami supaya sebagai orang muda kami dapat menjadi garam, memberikan rasa, mengawetkan situasi sekitar kami, dan menghancurkan hal-hal yang buruk
yang terjadi dalam dunia ini, sehingga dunia akan dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki hati yang lemah lembut, orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada Tuhan, orang-orang yang terpanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami sekalian, sehingga hidup kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Kami pun berdoa bagi situasi dunia yang sedang menghadapi krisis global oleh karena COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus memberkati dunia ini, memberkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota. Engkau berikan kepada mereka kekuatan kesehatan, lindungilah mereka dari penyakit, dari COVID-19, sehingga mereka dapat berkonsentrasi untuk mencari solusi menghadapi virus yang sedang mewabah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Berkatilah tenaga medis, para dokter, suster, perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit. Mereka berada di gugus depan ketika mereka harus berjumpa dengan pasien COVID-19. Tuhan, tolong lindungilah mereka, supaya mereka tidak tertular. Lewat ilmu yang mereka miliki, Engkau berkati Bapa untuk menyembuhkan para korban. Engkau pakai mereka sehingga ketika pasien berjumpa dengan mereka, maka pasien pun dipulihkan oleh Tuhan lewat para dokter, suster, dan para tenaga medis lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini firman-Mu Engkau berikan bagi kami, sehingga kami pun dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Terpujilah Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Tuhan memberkati kita, memberkati gerakan Kompas Ulu Korps Kutbah Palu.